Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yaghfira lah. Al-hadits amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Rabb semesta alam yang mana masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan beribu-ribu nikmat yang tidak dapat kita nilai jumlahnya. Mulai dari makanan yang masuk ke perut kita sampai oksigen yang kita hirup setiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicurah limpahkan kepada nabi kita, suri tauladan kita, nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah, pengemban amanah Muhammad bin Abdullah, yang mana berkat perjuangan beliaulah, berkat tetesan keringat beliaulah, kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah dan para juri yang dirahmati Allah juga, perkenalkan, nama saya Yahya Ayas, perwakilan Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit khitabah dengan judul merenungi Ramadan kita yang akan segera tiba. Bulan suci Ramadan akan segera tiba. Ia akan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka orang-orang beriman sudah pastinya akan menyambutnya dengan penuh gembira, menyambutnya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena mereka tahu tamu ini datang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka tahu tamu ini datang membawa maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal salih dilipat gandakan, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, sedangkan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maka mereka berlomba-lomba memperbanyak amal mereka demi meraih keutamaan bulan Ramadan ini, meraih fadilah bulan Ramadan ini. Masjid-masjid yang awalnya sepi menjadi ramai ketika bulan suci Ramadan. Orang-orang yang jarang tadarus, jarang ke masjid menjadi sering tadarus, sering ke masjid ketika bulan Ramadan. Karena apa? Karena mereka tahu bulan Ramadan adalah momen yang sangat langka, momentum yang tidak bisa mereka lewatkan, momentum yang tidak bisa mereka sia-siakan. Maka ini adalah ciri-ciri dari orang yang beriman. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah, namun tahukah kita bahwa bulan Ramadan memiliki sisi lain, sisi yang sering dilupakan oleh banyak orang, sisi yang sering disia-siakan oleh banyak orang, sisi yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyatakan di dalam hadisnya dalam riwayat Tirmidzi, wa raghima anfu rajulin, celakalah seseorang. Nabi mengawali perkataannya dengan statement yang begitu tegas, statement yang begitu jelas. Celakalah seseorang. Apa yang telah dilakukan orang ini, dosa besar apa yang telah ia perbuat, sampai-sampai Nabi kita berkata dengan tegasnya, celaka dia. Maka kita simak lanjutan hadis tersebut. Dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yaghfira lah. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, kemudian ketika Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia, kata Nabi.
Dia memasuki bulan Ramadan, dia jalani hari-hari di bulan Ramadan, 30 hari dia habiskan, 30 hari dia lewatkan di bulan suci Ramadan. Namun apa? Dia tidak mendapatkan apapun. Dia tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Dia tidak mendapatkan fadilah bulan Ramadan. Dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak beribadah. Dia tidak beristighfar. Karena apa? Karena dia tidak bertaubat. Dia bermaksiat di bulan Ramadan. Dia zalim di bulan suci Ramadan. Dia ghibah di bulan suci Ramadan. Dia tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia. Bisa kita saksikan di zaman sekarang ini, zaman yang serba online. Para pemuda, waktu mereka hanya dihabiskan untuk bermain game online, tidur-tiduran. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada dari mereka yang tidak sholat, bahkan parahnya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Padahal seluruh kaum muslimin di dunia ini telah Allah wajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita berpuasa agar kita bertakwa kepada Allah, agar kita bisa menjauhi larangannya tanpa terkecuali dan kita bisa mentaati perintahnya dengan semampu kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah momentum buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah event buat kita agar kita bisa berlomba-lomba dalam beramal saleh. Namun ingat, jika kita tidak bisa memanfaatkan bulan ini, jika kita tidak bisa memaksimalkan bulan ini, maka bulan Ramadan akan menjadi bumerang buat kita. Bulan Ramadan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi kata Nabi, di dunia bahkan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita jalani Ramadan kali ini dengan dua sikap, berharap kepada Allah dan khawatir jangan-jangan dengan kelalaian kita menjadi orang-orang yang merugi dan orang-orang yang celaka, dan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai Ramadan kita kali ini menjadi bumerang buat kita, dan semoga kita bisa meraih Ramadan kali ini dengan berprestasi menjadi insan yang rabbani. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari diri saya pribadi. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan teknologi